Ora, hari ini udah berapa kali lu ngelanggar aturan no handphone pas lagi ketemu gua? Lu juga 3 kali. Masih mau nambah? Lu aja dari tadi nambah. Kenapa gue gak boleh? Ya kan gue pengecualian. Ngomel ya istri lo kalau lo gak ada kabar, ha? Istri mana yang nggak ngomel kalau lebih dari 2 jam nggak tahu suaminya ada di mana? Gimana gue tahu, kan gue belum jadi istri orang. Masih belum? Omongan lu kayak yang lu bentar lagi mau nikah aja. Bentar lagi. Ngayal lu tuh ya kadang-kadang. Lu tahu gak sih? Gue kan paling males sama rumah berantakan. Nah, kemarin abis tuh ruang tamu diberantakin sama si Ovi. Anak gue kalau udah ketemu Lego langsung rusuh sendiri. Tapi pinter sih ya, nggak gue ajarin dia bisa belajar sendiri gitu. Gue seneng sih lihat. Asli ya, Vo, gue sita nih handphone lo. Aduh, iya bentar. Nih, udah. Lu ngapain sih barusan? Biasanya kalau gue udah cerita tentang si Ovi, semangat lo dengerinnya. Habis uninstall Tinder. Kapan lu download ya? 3 minggu lalu deh. Kan lo yang ngasih saran. Gue cuman iseng nyaranin lo, terus lu langsung nurut aja gitu. Tumben. Biasanya paling males kan lo sama aplikasi kayak gitu. Ya iseng aja. Tapi kenapa dihapus? Mulai ngerasa nggak guna. Ya udah aja sih mainnya, udah cukup aja. Oh, cukup muak maksud lo. Kenapa sih lo kesannya gue selalu ngeremehin aplikasi ginian deh? Lah, emang kan? Ah, masa gue? Juni nanti gue nikah gak? Dateng ya lo? Udah mabok lo. Itu kaleng bir, bukannya belum lu sentuh? Apaan sih, gue serius? Lah, gue lebih serius lagi. Nikah karena apaan sih? Lu kelilit utang. Terus ortu lu ngejodohin lu sama anak orang kaya gitu? Apa lebih dramatis lagi? Gak asik lo, sumpah. Gue tuh suka susah ngebedain lu pas lagi serius sama enggak. Tadinya tuh gue mau makasih sama lo, tapi lo rese. Gue tunda dulu deh makasihnya. Ini serius. Enggak, gue jadi makin malas cerita deh. Gue tuh selalu ngebayangin bakal denger kabar ini dari lu sekitar beberapa abad lagi. Ya minimal 10 tahun lagi lah. Nunggu gue keriputan dulu gitu. 10 tahun lagi kan umur lu masih 35. Lu kan dulu juga bilangnya ntar dulu lah, nanti aja lah, bilangnya hidup masih panjang lah. Gak ada ngasih kesan bakal nikah secepat ini. Iya ya. Kaget kan lo? Aneh aja. Sama siapa? Ada Nando namanya. Siapa lagi tuh? Ada orang yang belum lama ini gue kenal. Kenal dari mana? Kenal dari Tinder. Vo, kaleng bir yang udah kosong lu simpen di mana sih? Duh, gue gak mabuk. Gue paham, lu tuh kalau iseng suka aneh-aneh, tapi seaneh ini, Vo. Aduh, males deh gue. Tau gitu gue cerita sama istri lo aja deh. Kak Farah pasti bisa ngerespon gue dengan baik kalau gue cerita serius. Oke, sorry. Ya udah, coba lu cerita yang serius. Gua dengerin, tapi cerita yang lengkap ya. Awas ya kalau lo potong. Iya, buruan. Iya, jadi 3 minggu lalu kan gue download Tinder. Terus gue gak mau kayak orang-orang lah. Gue pasang lo foto aib gue. Terus habis itu baru gue pasang foto gue yang cakep di slide-slide terakhir. Gak heran. Sorry, lanjutin. Terus abis pilih passion gue secara random, gue tulis aja di bio gue kayak gini: hadir untuk menjahili orang-orang. Cheers. Awalnya sih hiburan ya buat gue,
Karena kerjaan aplikasi ini cuma swipe kanan, swipe kiri. Bisa cuci mata juga sih gue kalau ngeliat cowok cakep. Dan sesuai ekspektasi, matchnya cuma dikit. Lu pakai foto yang mana emang? Nih gue pakai foto ini. Sumpah, gue malah heran ada yang swipe lu ke kanan. Ya oleh karena itu hanya untuk orang-orang yang sabar, yang mau ngeliat foto gue sampai akhirnya mereka sadar kalau gue tuh secakep itu di foto yang terakhir. Iya. Nah, dari beberapa match yang rata-rata isinya itu chatnya tuh kayak ngebosenin gitulah, kayak biasa banget, kayak hai, salam kenal, kadang ada yang modus juga. Nah, dia ini nge-reply bio gue dengan tulisan cheers. Beda banget kan? Mabuk kali dia, gak ada temen minum. Kebetulan aja nemu lu di Tinder. Rese kan lo. Terus. Nah, pas hari pertama gue pakai Tinder, gue langsung dapet chat dari dia. Dan abis itu gue balas-balasan chat sama dia di Tinder ya cuman sama dia doang. Betah lu. Susah kan lu biasanya stuck di satu orang. Pasti kalau nggak karakternya sama kayak lu, ya kalian satu hobi. Justru itu, gue beda banget sama dia. Oh ya? Setelah kenalan di situ, hari keberapa akhirnya lu ketemuan sama dia? Besoknya kita langsung janjian ketemu. Kebetulan besok itu dia pulang sore. Jadi kayak gak ada panggilan emergency gitu dari rumah sakitnya. Bentar, dia dokter? Yap, dokter spesialis saraf. Gila sih, bukan tipe lu banget, Po. Parah, bener-bener bukan tipe gue banget. Dan gue gak tahu kenapa obrolan gue sama dia tuh ngalir aja. Rasanya tuh kayak, ngerti gak sih, kayak ngobrol sama teman lama gitu loh. Asli, gue harus ketemu dulu nih sama orangnya. Kayak gue gak paham gitu kenapa lu bisa kayak kena sihir gini, Po. Setelah beberapa kali ketemu, ngobrol, dan gue tuh jadi ngerasa kalau gue tuh udah nemuin pertanyaan yang selama ini gue tanyain ke lo. Soal gimana bisa tahu kalau dia orang yang tepat? Tepat sekali. Oh, gue sama Farah butuh 3 tahun untuk yakin satu sama lain dan lanjut ke pernikahan. Tapi elu yang paling skeptis sama urusan nikah dan pengennya nikmatin hidup sebebas mungkin, cuma dalam 3 minggu mutusin buat nikah. Lewat Tinder pula. Ingat gak sih, gue tuh selalu ngeremehin lo setiap lo bilang she is the one soal Kak Farah, karena emang gue gak ngerti. Tapi sama Nando gue kayak ngerasa terus dikirimin perasaan nyaman yang akhirnya numpuk, dan itu ngebuat gue ngerasa utuh. Dia tuh gak pernah ya nge-treat gue kayak anak kecil. Padahal kan ya emang kadang gue kayak anak kecil kan. Terus dia tuh dewasa banget kalau lagi berhadapan sama gue. Dan gue sangat amat menghargai itu. Emang sedewasa apa sih dia? Ya dia bersikap sesuai umurnya sih. Tapi kan ada ya yang umurnya udah tua, udah dewasa, tapi sikapnya tuh gak sesuai sama umurnya. Dan dia ini 35 tahun, tapi dia tuh kasih kesan yang sudah berkomitmen gitu loh sama umurnya. Hah, 35 tahun? Beda 10 tahun sama lu. Aduh gak, please deh jangan heboh gini, biasa aja. Lagian hari gini kan umur juga apa sih, udah gak masalah kan? Ya, tapi gak om-om juga kali, Po. Hati-hati loh ya kalau ngomong, 35 tuh gak setua itu. Gue yang tahun depan kepala 3 aja sering lo ajak ke om-om. Kenapa dia enggak? Ya Nando kan pengecualian. Dih, rese ya lu. Sumpah ya, gue tuh kagum banget dengan cara dia memandang hidup, cara dia menghargai waktu. Bahkan tuh bareng dia tiba-tiba gue menemukan versi terbaik dalam hidup gue yang sebelumnya gue gak sadar kalau gue tuh punya. Terus Nando juga ngajarin gue untuk selalu punya purpose di setiap hari gue, sekecil apapun itu. Supaya apa? Ya supaya gue ngerasa hidup. Supaya setiap hari gue bisa ngeliat arah hidup gue lebih jelas. Gak perlu buru-buru, ya tapi gak diem juga. Yang penting gue tuh gerak. Wih, sejak kapan lu bisa sedewasa itu, Po?
sih? Gue beda banget kan? Jujur sih, gue ikutan takjub sama perubahan lo ini. Ya kayaknya Nando bisa ngarahin lo ke jalan yang bener ya kok. Walaupun gue tetap harus ketemu dulu sih sama orangnya supaya gue bisa ngelepas lo dengan tenang gitu. Gak, please deh, gue bukannya mau mati atau gimana ya. Serius pokoknya sebelum lo nikah kenalin dulu gue sama dia. Oke? Iya. Oh ya, satu lagi. Dia tuh juga make Tinder atas suruhan temennya gitu loh. Makanya dia cuma pasang satu foto profile yang cakep mampus. Nah, itu tuh juga salah satu kesamaan gue sama dia. Sama-sama gak suka mainan aplikasi macem Tinder kayak gini lah. Makanya pas ketemu di chat, dia juga akhirnya cuma balas-balasan chat sama gue doang. Bisa-bisanya ya lu ketemu cowok di Tinder yang endingnya ngajak lu berkomitmen gini. Gue gak pernah tahu kalau lu seberuntung ini loh, Po. Ya, dan karena itu gue mau makasih deh sama lo. Makasih yang tadi gue tunda itu loh. Makasih udah iseng nyaranin gue download aplikasi konyol yang akhirnya malah bikin hidup gue gak konyol lagi. Gara-gara lo deh gue ketemu sama dia. Sama-sama ya. Ya bayarannya gampang kok. Cukup jangan ejek gue om-om lagi ya. Gak jadi ya Oma Gadi. Kan rese ya lu.